Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kembali lagi ke Ejal channel yang membahas tentang dunia pertanian maupun dunia peternakan. Pada pagi hari yang berbahagia kali ini, saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang telah mengklik dan menonton video kami. Dan pada kesempatan kali ini kan kawan, kita update dulu mengenai perkembangan tanaman cabai kami. Jadi tanaman cabai kami kemarin ada dua ya, ada tanaman cabai yang ditanam pada awal kali dan yang penyulaman. Nah, untuk penyulamannya yang diakibatkan oleh pupuk yang berlebih itu tanamannya segini, dan wah, sekarang kondisinya agak mulai rubuh ya, karena diterpa hujan yang begitu deras dan setiap hari. Dan cabai yang kemarin yang kita tanam yang varietas ori sudah pada mulai berbuah semacam ini. Buahnya mantap-mantap, banyak ya, pada berbuah. Dan ini cabai yang kemarin, wah, besar sekali kan. Ini cabainya besar sekali, tinggi. Dan yang ini ori, mantap. Ori buahnya mantap lah. Kita sudah seneng lah, bisa tanaman cabai bisa berbuah itu kita sudah seneng dan bangga kan kawan, karena itu adalah merupakan sebuah titik keberhasilan ya, salah satu titik keberhasilan. Tinggal nantinya kita poles-poles lagi ya kan, biar hasilnya biar bisa maksimal macam itu. Kalau untuk yang penyulaman kemarin itu sebagian sudah mulai pada berbunga ya, untuk bagian atas, dan lihat ketiak-ketiaknya itu pada mulai berbunga. Dan ini kondisinya sebagian sudah ada yang mulai belajar berbuah ya. Dan ini kondisinya hujan, dan seharusnya ini kita ikat ya kan kawan, kita ikat dengan menggunakan tali rafia agar tanamannya tidak sempal ya kan istilahnya. Nah, tidak semacam ini kan kawan. Nah, kalau kalian bisa lihat, nah ini akibat efek kehujanan, daunnya lebar-lebar, bagus-bagus kayak gini ya, gemuk lah istilahnya semacam itu. Nah, karena ditempa hujan dan kondisinya selalu bersertaan dengan angin, serta tanamannya besar, nah itu maka langkahnya yaitu perlu ditali atau dibentuk lah istilahnya tanamannya ya, agar tidak rubuh. Nah, semacam itu juga kan. Tapi yang bagian sana, wow, cabenya sangat menggoda, cukup bagus sekali. Tapi belum ada yang merah ya, saya belum melihat cabai yang semburat-semburat merah. Dan ini kan kawan, untuk updatean kemanginya ya, kemanginya kemarin sudah dipupuk hampir 1 minggu ya. Ini juga pertumbuhannya cukup bagus, tapi untuk yang bagian sana itu nantinya akan kita panen. Dan pada kali ini kita akan memupuk tanaman cabai ya, sedikit agak berbeda dengan pemupukan sebelumnya. Untuk tanaman cabai ini kita lakukan pemupukan tujuannya yang jelas, memberikan nutrisi pada tanaman cabai itu sendiri. Yang kedua, pemupukan ini juga bertujuan nantinya si tanaman cabai bisa berbuah dengan bagus ya kan kawan. Dan ini pupuknya kita menggunakan dua, yaitu pupuk NPK ya, 3 sendok untuk kurang lebih 30 tanaman, mohon maaf. Dan pupuk KNO 3 merah untuk kurang lebih 30 tanaman, 1 sendok. Ini kita berikan setiap 1 minggu sekali. Dan ini mengapa kita menggunakan NPK, mengapa menggunakan KNO, karena pupuk NPK ini merupakan pupuk yang istilahnya pupuk makro yang dibutuhkan oleh tanaman ya. Pupuk makronya itu kandungan unsur haranya yaitu nitrogen, fosfor, serta kalium. Serta di sini KNO ini ya, ini juga pupuk yang menunjang untuk tanaman tersebut berbuah dengan bagus. Nah,
Ini kandungan K dan kandungan N-nya ya itu cukup bagus ya kawan-kawan, karena sejatinya tanaman buah-buahan itu paling pokok ya kalau untuk sudah berbuah itu ya kandungan K sama kandungan P yang cukup diperkuat. Dan ini kita campur dengan kondisi air ya sekiranya bisa mencukupi 30 tanaman. Nah, satu gini kurang lebih 200 hingga 200 ml. Nanti pemberiannya kurang lebih segini. Dan pada kali ini kan kawan, kita juga memberikan pupuk organik cair buatan sendiri. Nah, pupuk organik cair ini kita buat dan nantinya akan kita berikan ke tanaman. Karena mengapa? Karena pupuk organik cair ini juga merupakan pupuk yang kandungan unsur mikronya cukup banyak juga kan kawan, dan ini harganya cukup murah karena kita membuat sendiri. Kalau kita beli saya rasa kurang rekomendasi ya, karena pupuk organik cairnya mahal-mahal dan lebih baik membuat sendiri. Dan di situ kita ya sudah pernah membuat video kan bisa melihatnya tentang bagaimana pembuatan pupuk organik cair. Itu cukup mudah kan kawan. Hanya saja kan kawan, dalam pembuatan pupuk organik cair lebih divariasikan untuk bahan bakunya ya. Misalnya pupuk organik cair ini keinginan kita kandungannya ada unsur makro dan unsur mikro. Nah, itu bisa diperoleh dari berbagai macam. Ada yang kita ambil dari daun ya, dari daun tanaman kayak ini kan kawan. Nah, turi itu kan tanaman legum, itu kan mengandung nitrogen. Nah, itu berarti kandungan N-nya cukup bagus. Ada juga dari buah-buahan ya, entah buah tomat maupun pepaya semacam itu. Nah, itu kandungan unsur fosfornya dan kaliumnya juga cukup bagus. Serabut kelapa ya, semacam itu. Dan berbagai macam bahan organik. Yang jelas kalau kami membuat pupuk organik cair ini yaitu kita variasi apapun bahan organik kita masukkan, karena pupuk ini istilahnya 4 sehat 5 sempurnanya ini kan kawan, semacam itu. Dan ini kalau lama kelamaan bahkan pupuk ini juga bermanfaat bagi tanah yang untuk budidaya ya. Sejatinya kalau kita membudidayakan hanya penggunaan pupuk kimia saja, nanti tanahnya itu lama kelamaan akan menurun untuk produktivitasnya, sehingga mau tidak mau kita harus menjaganya dengan cara pemberian pupuk organik cair semacam ini. Jadi pupuk organik cair semacam ini selain memberi nutrisi pelengkap, dia juga pembenah tanah, karena pupuk organik cair ini juga mengandung mikroorganisme yang dapat bersimbiosis mutualisme dengan si tanaman tersebut. Nah, di sini kan kawan, kita menggunakan pupuk organik cair ya. Kita buka terlebih dahulu. Dan kita tuangin ke 200 ml, 200 hingga 250 ml air. Nah, ini pemberian pupuk organiknya kita mengapa sedikit, karena bawahnya sedikit kan kawan. Tapi kalau kami biasanya itu satu gembor itu saya berikan kurang lebih itu 1 gelas aqua kan ya. 1 gelas aqua itu saya berikan untuk 1 gembornya, tapi karena kita banyak sedikit ya kita bagi-bagi ya kan kawan, semacam itu. Yang jelas dalam proses pemupukan semacam ini kita ikut sertakan pupuk organik cairnya kan kawan ya. Kita sertakan pupuk organik cairnya. Dan ini mengapa kok kita ikut sertakan dalam proses pemupukan yang kimia? Nah, kalau lebih bagusnya sendiri-sendiri menurut kami ya kan. Tapi kalau karena kami tenaganya kurang ya kan, kalau skala besar kan atau jumlahnya banyak kan, tenaganya kan pasti kalau sendiri-sendiri menguras tenaga kan kawan. Nah, oleh sebab itu kita ikut sertakan, kita campurkan ke proses pemupukan kepada tanaman cabai. Jadi pemupukan kimia kita campurkan dengan pupuk organik. Jadi yang kita berikan
nantinya tidak hanya pupuk organik saja, tapi juga pupuk kimianya juga bisa teraplikasi ke lahan semacam itu kan kawan, dan itu mengirit tenaga maupun biaya produksi ya, semisal menggunakan buruh semacam itu. Dan ini kita berikan dosisnya sama ya, kurang lebih segini 200 ml untuk tiap tanamannya. Dan ini pupuk organik ini lebih aman ya kan kawan, dibandingkan dengan pupuk kimia ya. Maksudnya gini, kalau kita menggunakan pupuk organik, kita cairkan lalu kita berikan ke tanaman, nah itu jauh lebih aman ya, karena pupuk organik efeknya tidak signifikan terhadap tanaman, efek kerusakannya ya. Beda dengan penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, jika diberikan ke tanaman, tanamannya bisa langsung layu atau panas macam itu. Kalau ini tidak kawan-kawan, kalau ini ya asal pupuk organiknya diencerkan terlebih dahulu, insya Allah aman kan kawan, semacam itu. Dan ini kita berikan ya untuk tiap tanamannya segini, kita masukkan kayak gini. Nah ini pupuk, selain pupuk kimia, nanti pupuk organik cairnya yang kita berikan ke tanaman ini ya, ke area perakaran ini nanti akan mengurai bahan-bahan organik yang ada di sekitarnya, sehingga nantinya selain nutrisi yang diberikan ke tanaman sudah tersedia, juga nantinya mikroorganisme yang mengurai bahan-bahan organik yang ada di sekitarnya itu nanti bisa menyediakan unsur hara atau zat-zat lainnya ya, zat perangsang tumbuh dan lain sebagainya itu ke tanaman ya kawan-kawan, sehingga tanaman lebih efektif dan lebih maksimal dalam melakukan proses pertumbuhan dan perkembangbiakannya kayak gitu kan kawan. Jadi kalau misalnya kita hanya mengandalkan pupuk kimia, otomatis kan pasti ketersediaan unsur-unsur lainnya ya kan kawan, itu kan tidak langsung bisa diserap oleh tanaman. Nah gunanya pupuk organik cair tadi ya, itu kan ada mikrobanya, ada mikroorganismenya nantilah yang merubah yang sebelumnya tidak bisa untuk diserap ya kan kawan, diserap oleh tanaman, nantinya bisa diserap oleh tanaman tersebut kan kawan. Dan oke kan kawan, itu penjelasan pada pagi hari ini kegiatan kami ya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami hanya menyarankan pemberian ini juga efektif banget untuk diberikan kepada tanaman cabai, agar tanaman cabai ya pada kawan-kawan itu bisa tumbuh bagus dan lahannya bisa selalu terjaga. Oke, jika ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.